Pemirsa, seorang poluan di Mojokerto nekat membakar suaminya sendiri yang juga anggota Polri. Ya, suaminya yang dibakar hidup-hidup akhirnya meninggal dunia. Sang poluan saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Seorang poluan bernama Bribtu Fadilatun Nikmah di Mojokerto, Jawa Timur, nekat membakar suaminya yang juga anggota polisi. Korban, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Peristiwa memilukan ini terjadi di asrama polisi kota Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024. Saat ditemukan, Bribtu Rian mengalami luka bakar parah di garasi rumahnya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara pelaku yang merupakan istri korban langsung diamankan. Jadi kondisi pasien Tuan R, 27 tahun, pada saat ini kondisinya memang kami upayakan untuk stabilisasi. Karena pada saat datang pasien ini memang cukup berat dengan luka bakar yang cukup luas, sekitar 96%. Ketika datang ke rumah sakit atau ke UGD kami, kondisinya cukup berat dan kami segera lakukan stabilisasi dan perawatan untuk kondisi emergensinya. Dan saat ini kami rawat di ruang intensive care unit atau ICU. Yang paling parah kondisi tubuhnya bagian wajah atau gimana? Hampir seluruh tubuh. Hampir seluruhnya ya, Bu ya. Karena luas tubuh yang kena ini sekitar 96%. Tapi kondisinya termasuk bagian kepala. Ibu, tapi kondisi sekarang itu mulai normal atau masih gimana? Atau stabil atau gimana? Jadi kami masih berusaha untuk menstabilkan pasien. Bribtu Rian diketahui merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Jombang, sementara sang istri bertugas sebagai anggota SPKT Polres Mojokerto Kota. Menurut penyelidikan sementara, diduga kuat pemicu insiden pembakaran ini karena konflik rumah tangga antara Bribtu Rian dan Bribtu Fadilatun Nikmah. Sehari setelah dirawat di rumah sakit, Bribtu Rian akhirnya meninggal dunia. Luka bakar serius hingga 90%, jadi penyebab nyawa polisi asal Jombang ini tidak bisa diselamatkan. Ya, tadi korban meninggal secara medis pukul 12.55, inisial RDW, dan tadi akan dimakamkan secara kedinasan di Jombang sesuai dengan asalnya. Motif yang dilakukan pelaku ini apa ini dan sampai tega melakukan seperti ini? Untuk diduga pelaku tadi pagi sudah kami limpahkan ke Krimum untuk penanganannya, dan tadi saya hubungi tadi siang masih dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan pasal dan lain-lainnya. Artinya sudah diketahui ada motifnya dan ya? Masih digelar, masih menunggu. Bribtu Rian Dwi Wicaksono dimakamkan di pemakaman Sumberrejo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Upacara pemakaman dilaksanakan secara kedinasan oleh jajaran personel Polres Jombang. Sementara itu, Bribtu Fadilatun Nikmah diserahkan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa secara intensif, Polda Jatim menetapkan Bribtu Fadilatun Nikmah sebagai tersangka pembakar suaminya sendiri. Bersangkutan saat ini Bribtu FN ya selaku tersangka yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka masih trauma mendalam ya terkait dengan peristiwa ini. Namun demikian dari hasil gelar perkara dan olah TKP sudah ada beberapa mungkin yang perlu bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Yang pertama yaitu kronologis, bahwa kronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cekcok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan. Tidak jauh dari TKP itu ada sumber api ya, sehingga terperciklah di situ. Polisi kini masih terus mengusut tuntas kasus poluan membakar suaminya yang juga anggota Polri untuk menggali motif lain dari aksi sadisnya ini. Tim TV One mengabarkan.
Jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono, anggota Polres Jombang yang dibakar istri, tiba di rumah duka untuk proses pemakaman. Jenazah dibawa ke dusun Sambong, Pelandaan, dan langsung dibawa secara kedinasan dan mengiringi pemakaman. Menurut rekan-rekannya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono adalah sosok yang baik dan tak pernah menunjukkan tanda-tanda menyimpan permasalahan dari keluarga. Ia sempat berdinas di hari kejadian, yaitu pada pagi hari dan bertemu dengan rekan-rekannya. Ia tewas diduga dibakar sang istri yang juga merupakan seorang polisi. Pembakaran ini diduga dilatar belakangi masalah keluarga dan kasusnya sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Setelah jenazah diserahkan oleh pihak keluarga kepada negara, pemakaman dilangsungkan secara kedinasan. Tembakan salvo mengiringi pemakaman. Polda Jawa Timur mengkonfirmasi judi online menjadi salah satu faktor pemicu kasus Polwan membakar suaminya yang juga seorang polisi hingga tewas di Mojokerto, Jawa Timur. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk mohon maaf ini main judi online. Ya. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi hasil pemeriksaan yang kami lakukan, informasi yang kami terima dari penyidik bahwa korban ini pulang kemudian cekcok, karena apa ya, kejengkelan istri itu tadi ya. Karena memang perilaku almarhum ini menghabiskan uang yang harusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipakai untuk main judi online. Dan saat kejadian itu anaknya melihat tidak ada? Pada saat kejadian yang kami terima dari penyidik ini, anaknya sedang diasuh oleh baby sister atau pembantu rumah tangga yang ada di sana ya. Tidak ada di rumah, jadi sedang dibawa pergi sama. Ya, kita juga telah bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus. Selamat siang, Mas Adrianus. Halo, ya. Ya, Mas Adrianus, ini kalau kita lihat kan kejahatan membakar suami hidup-hidup hingga tewas ini masuk kategori ekstrim. Tapi ini dilakukan oleh seorang polisi. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya setuju itu dikatakan sebagai hal yang ekstrim ya. Memang secara literatur, secara bacaan, keluarga polisi memang sering dikali dikenal sebagai keluarga yang mengalami masalah domestik. Ya. Kenapa? Karena apakah itu sang suami atau sang istri itu terlibat judi, alkohol, perselingkuhan, demikian juga kekerasan, demikian juga desersi, ya, lari dari dinas begitu ya. Mungkin sekali karena pekerjaan kepolisian itu dan juga ikutannya ya, memang berpotensi untuk menimbulkan stres dan depresi, sehingga lalu menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku, khususnya pada orang-orang yang tidak mampu menanggungnya. Nah, kelihatannya pada pasangan ini sang pria itu lari ke judi online dan sang wanita kemudian lalu kena menanggung beban berat ya, karena tadi mungkin gaji suami dipakai untuk judi online dan seterusnya. Maka kemudian lalu Ya, Prof. Adrianus. Ya. Ya, Prof. Tadi Anda sebutkan dan kita juga sama-sama ketahui bahwa salah satu yang menjadi pemicu adalah dari faktor judi online. Ini melihat dengan banyaknya tekanan pada pekerjaan kepolisian ini. Apakah ini juga ada faktor psikologis yang juga harus diperhatikan, Prof? Tentu ya, karena sebagai istri permasalahan yang dihadapi oleh suami, khususnya ketika sudah mulai berdampak pada dapur yang tidak lagi ngebul, demikian juga mulai ada hutang, demikian juga mulai ada kewajiban-kewajiban yang harus ditanggulangi, dan itu semua harus dirasakan oleh sang istri, maka tentu akan menjadi sesuatu yang bersifat stresor juga. Jadi bukan hanya sang suami misalnya yang karena stres di pekerjaan lalu lari ke judi,
tapi juga sang istri, ya. Nah, bedanya adalah bahwa sang istri tidak memiliki cukup banyak jalan keluar untuk menghindarinya, mengingat karena dia tinggal di rumah, walaupun dia juga polwan ya, tapi juga punya tanggung jawab untuk mengurus anak. Maka kemudian lalu kelihatannya situasi meledaknya, situasi meletusnya itu lalu kemudian lebih tak terduga. Makanya kemudian lalu muncul perilaku yang ekstrim seperti pembakaran terhadap suaminya sendiri. Demikian. Oke, Prof, kalau kita lihat kan judi online ini bagian dari yang harusnya diberantas oleh polisi begitu. Tapi di sini, di kasus ini, polisi justru malah terlibat dalam judi online. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini saya kira juga menjadi suatu alarm bagi kepolisian untuk semakin serius ya. Benar bahwa dalam rangka judi online ini tidak hanya kepolisian yang bertanggung jawab, tapi juga misalnya Kominfo, lalu mungkin juga Badan Sandi dan Cyber. Tapi dalam hal ini ketika kita bicara mengenai penindakan, maka memang menjadi ranah kepolisian untuk semakin serius. Jadi kalau melihat dari data-data Kominfo misalnya, betapapun sudah diadakan satu take down ya terhadap berbagai judi online, namun karena belum diadakan satu sentuhan hukum terhadap pemilik websitenya, maka tentu lalu akan muncul terus ya aplikasi-aplikasi seperti itu. Maka saya kira kepolisian harus semakin serius karena tadi ini sudah mulai mengancam anggotanya sendiri, sudah mulai mengancam warganya sendiri. Itu artinya gitu, kalau untuk kepolisian saja sudah mulai terancam dengan judi online, apalagi masyarakat biasa yang ada di desa-desa, begitu. Prof, melihat bahwa saat ini memang bukan peristiwa yang biasa ya. Apakah ada kemungkinan dari fakta-fakta yang saat ini sudah dikumpulkan, apakah mungkin bahwa sang istri sebenarnya tidak berniat untuk membakar suami, namun ada kecenderungan hanya ingin menakut-nakuti? Apakah ada kemungkinan seperti itu juga? Saya punya dua hal melihatnya. Pertama, karena dia sudah melengkapi diri dengan membawa borgol dan kemudian memborgol suaminya, maka mungkin sekali dalam hal ini sudah ada perencanaan untuk itu, ya. Dengan kata lain, perencanaan untuk sekaligus membakar suaminya hingga mati. Itu yang pertama. Yang kedua, betul seperti yang diduga oleh Mbak, bahwa sebetulnya hanya ingin menyakiti saja, menakut-nakuti, namun kemudian entah kenapa api membesar, tidak bisa lagi ditanggulangi, tidak bisa lagi dipadamkan oleh sang istri, hingga kemudian menghanguskan, membakar, bahkan kemudian meregang nyawa sang suami. Jadi saya kira nanti tentu saja dari pemeriksaan forensik akan ketahuan apakah sudah ada indikasi untuk kemudian sang istri memadamkan ya api yang sudah membakar suaminya, atau sebetulnya terjadi perlukaan yang sempurna gitu ya, dalam waktu cepat langsung kemudian membakar sang suami, dan dalam hal yang lain lalu kemudian tidak ada satu reaksi dari sang istri melihat sang suaminya terbakar. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bilang ini sudah direncanakan, biasanya kan pembunuh berencana ini sudah memikirkan juga setelahnya akan melakukan apa untuk menyembunyikan aksinya tersebut. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Tidak harus begitu, karena dalam dunia hukum konsep perencanaan adalah ketika seorang pelaku kejahatan pembunuhan misalnya itu melakukan sesuatu yang tidak biasanya, tidak seharusnya, tidak sehari-hari dilakukan. Jadi kalau kita bicara mengenai membawa borgol gitu ya, itu apakah itu dapat dianggap sebagai perencanaan? Bisa iya, karena tentu tidak semua keluarga membawa borgol ke rumah misalnya, tapi juga di pihak lain bisa juga tidak. Kenapa? Karena yang bersangkutan adalah seorang polisi, seorang polwan, tentu tidak asing, tidak aneh kalau kemudian dia membawa borgol ke rumah misalnya. Jadi itu amat tergantung pada apakah ditemukan hal-hal yang unik, khusus dan baru pada diri tersangka ya, tentu saja oleh pemeriksaan yang lebih intensif oleh kepolisian kemudian. Prof, apakah ini artinya saat sang polwan ataupun istri tersebut melakukan tindak kejahatannya ini tidak memikirkan terlebih dahulu dampak ataupun efek yang akan terjadi atas perlakuannya itu? Saya kira untuk menjawab itu, saya kira perlu diadakan satu asesmen dulu ya tentang kejiwaan dari sang istri ya. Jangan-jangan memang sang istri memiliki satu kondisi kejiwaan yang kita sebut sebagai tidak stabil ya, tidak sehat mental, untuk menghindari kata-kata gila gitu ya. Sehingga lalu kemudian mampu berani ya melakukan perbuatan senekat itu, se-ekstrem itu gitu ya. Ada kemungkinan misalnya yang bersangkutan sedang dalam situasi depresi yang luar biasa, atau mengalami indikasi skizofrenik gitu ya, atau paranoid, di mana misalnya melihat sang suami sebagai musuh yang mengancam dirinya setiap hari misalnya, sehingga daripada dia diserang duluan mendingan dia diserang duluan tuh gitu ya. Jadi saya kira perlu ada satu asesmen seperti itu. Nah, kalau kemudian ternyata asesmennya memperlihatkan
sang polwan ini adalah sebagai orang yang sehat, maka lalu kemudian kita mulai masuk kepada apakah judgementnya itu juga proporsional apa tidak. Jangan-jangan dia termasuk orang yang judgementnya tidak proporsional. Artinya begini, hanya karena kemarahan sedikit saja, lalu kemudian responnya luar biasa, sama dengan misalnya ketika dia mengalami kemarahan yang oleh sebab-sebab yang luar biasa. Tentu kita bicara mengenai ini orang nih, ini lebay nih ya, dalam bahasa sehari ya, lebay atau baper yang luar biasa begitu. Nah, dan situ lalu kemudian ada kaitannya dengan karakter. Nah, apakah lalu begitu? Saya kira masih panjang nih untuk kemudian kita mencap yang bersangkutan si polwan ini sebagai bermasalah sebelum kita adakan asesmen yang mendalam terlebih dahulu. Jika dalam asesmen tersebut, jika seumpama ada permasalahan, apakah ini artinya sang istri ini bisa lepas dari jeratan hukum, Prof? Iya dan tidak. Kalau misalnya ternyata asesmen itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang mengalami yang kita sebut sebagai schizofrenik akut ya, atau paranoid akut, lengkapnya psikotik schizofrenik atau psikotik paranoid akut, maka ketika dia melakukan perbuatannya sedang dalam situasi schizofreniknya atau situasi paranoidnya, maka dia sesuai dengan pasal 44 KUHP itu kemudian bisa dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Ya, dengan kata lain dia dikembalikan ke rumah atau dengan kata lain tidak harus menjalani pidana karena pada saat itu dia diasumsikan tidak mampu mengontrol perbuatannya, tidak mampu mengontrol diri dari perbuatan yang mencelakakan orang lain. Nah, tapi tentu saja untuk sampai ke kesimpulan seperti itu tentu perlu ada asesmen yang rigorous ya, yang detail gitu ya, dan dipertanggungjawabkan karena tadi menyangkut nyawa orang juga sih begitu. Oke, baik, terima kasih informasinya Prof. Adrianus Meliala. Kita juga akan mengupdate informasi terbaru dari Polda Jawa Timur. Ada rekan kami Samsul Huda di sana. Samsul Huda, seperti apa informasi terbaru dari penangkapan pelaku atau polwan yang membakar suaminya ini? Baik, hingga saat ini Bribtu FN yang merupakan oknum polwan dari Polres Mojokerto masih menjalani pemeriksaan di gedung Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa hingga saat ini kondisi dari tersangka Bribtu FN masih dalam trauma yang cukup mendalam pasca kejadian yang menewaskan suaminya dengan cara dibakar oleh sang istri tersebut yang juga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masih mengalami trauma mendalam, dan untuk itu polisi masih memberikan pendampingan kepada pihak tersangka Bribtu FN, baik pendampingan trauma healing ataupun pendampingan psikiatri untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari tersangka FN tersebut. Dan polisi juga menyebut bahwa motif dari kejahatan yang dilakukan oleh Bribtu FN, yakni dengan membakar suaminya sendiri yang dilakukan di rumah dinas, yakni terkait dengan adanya persoalan ekonomi di mana korban yang merupakan suami dan juga anggota kepolisian di Polres Jombang kerap menghabiskan uangnya yang seharusnya diperuntukkan untuk keluarganya, di mana korban dan tersangka ini merupakan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak. Seharusnya uang tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, namun oleh korban justru dimanfaatkan untuk bermain judi online. Dan puncaknya kemarin pada hari Sabtu siang, puncak kemarahan dari tersangka sehingga saat berada di rumah terjadilah cekcok rumah tangga hingga akhirnya korban menyiramkan bahan bakar minyak ke tubuh korban, dan di sekitar korban juga terdapat titik api sehingga bisa menyulut kobaran api yang hingga membakar tubuh korban hampir 96%, dan kemudian pada hari Minggu kemarin siang sudah korban dinyatakan meninggal dunia. Demikian. Terima kasih Syamsul Huda atas laporan Anda.